Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa yang budiman dan anak-anakku yang Bapak banggakan, berjumpa kembali dalam program Serapeci Semarak Ramadan Penuh Cinta. Anak-anakku sekalian, setiap penganut agama mempunyai kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, orang Yahudi mempunyai kitab Taurat, dan Nasrani mempunyai kitab Injil. Sedangkan kita sebagai umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, yang kita yakini sebagai kitab suci bagi kita. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Jawabannya, yang pertama, Al-Quran bebas dari intervensi dan investasi manusia. Artinya, Al-Quran seluruhnya, baik redaksi ataupun bahasanya, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur tangan antara manusia maupun sesama makhluk yang lainnya. Bahkan Al-Quran telah menantang kepada manusia 14 abad yang lalu. Di dalam Al-Quran Allah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Kalau seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran, maka buatlah satu surat semisal Al-Quran yang bisa menandingi terhadap Al-Quran tersebut. Ada yang pernah mencoba membuat tandingan untuk menandingi terhadap kehebatan Al-Quran, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dia membuat sebuah syair-syair yang berisi tentang pujian-pujian terhadap Tuhan, tetapi isinya jauh panggang daripada api, tidak nyambung antara bahasa dan isinya. Alasan yang kedua, mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci, yaitu Al-Quran sejalan dengan fitrah manusia. Kata Al-Quran, manusia butuh makan, maka Allah menyuruh kita untuk tidak berpuasa terus-menerus. Makanya dalam Al-Quran Allah menyarankan, menganjurkan kepada kita untuk berpuasa secara normal, tidak terus-menerus, tidak berkelanjutan kita berpuasa terus-menerus. Al-Quran menyuruh kita, di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa manusia itu mempunyai jodohnya masing-masing. Makanya apabila kita sudah mampu untuk berumah tangga, berkeluarga, maka Allah mewajibkan kita untuk nikah supaya tidak berbuat kemaksiatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Karena Al-Quran isinya tidak kontroversial, artinya tidak bertentangan satu sama yang lainnya. Di ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah itu Esa. Maka di ayat yang lain pun
Allah berkata Allah itu adalah satu atau esa. Selanjutnya, bagaimana kita meyakini atau sikap kita terhadap Al-Quran yang kita yakini? Berangkat dari sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, man ja'alal Qur'an amamahu qatahu ilal jannah, man ja'alal Qur'ana khalfahu syaqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum di belakangnya, maka Al-Quran akan menjerumuskan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus ditafsirkan terlebih dahulu. Kalau kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci bagi kita, maka Al-Quran harus kita jadikan sebagai imam kita. Jadikan Al-Quran sebagai yang terdepan. Ya. Di dalam Al-Quran kita meyakini bahwa Allah mengatakan halal, maka kita pun harus mengatakan halal, harus tunduk dan patuh terhadap ajaran Al-Quran tersebut. Sebaliknya, kalau kata Al-Quran bahwa ini adalah haram, maka kita harus sepakat bahwa itu adalah haram di mata kita. Tidak bertolak belakang dengan Al-Quran. Makanya kedepannya Al-Quran akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kebahagiaan, baik bahagianya di dunia maupun bahagia kita di alam akhirat kelak. Dalam hadis dikatakan, "Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu syaqahu ilan nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran atau memposisikan Al-Quran di belakang, maka Al-Quran akan menjerumuskan dirinya masuk ke dalam neraka. Dapat diartikan, kalau seandainya kita lebih mengedepankan logika kita dibanding dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan, hidup di dunia kita maupun di akhirat kelak. Kata Al-Quran bahwa itu adalah haram, maka kita mengatakan bahwa itu adalah halal. Jadi yang lebih diutamakan adalah Al-Quran yang harus dijadikan sebagai imam kita, yang harus dijadikan sebagai pemimpin kita di depan, sebagai pedoman kita untuk melaksanakan kehidupan kita di dunia ini, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai imam bagi kita. Baiklah pemirsa yang budiman dan anak-anakku yang Bapak banggakan, itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Intinya, kita harus meyakini Al-Quran sebagai kitab suci bagi kita sebagai umat Islam. Setelah itu, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai imam bagi kita. Jangan dijadikan Al-Quran sebagai makmum. Jangan diposisikan Al-Quran di belakang kita, karena Al-Quran akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau seandainya Al-Quran dijadikan sebagai makmum, diposisikan sebagai di belakang kita, maka Al-Quran akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.